Laode, seorang mahasiswa antropologi, pulang ke kampung leluhurnya di Sulawesi Selatan untuk penelitian. Ia ingin menulis tentang kepercayaan lokal yang masih bertahan di desa. Mitos Parakang, manusia jadi-jadian pemakan daging. Saat malam, ia melihat tetangganya berubah menjadi makhluk menyeramkan dengan mata merah menyala dan mulut penuh darah makan daging mentah. Ternyata dia adalah Parakang. Laode bersama warga berusaha mengusirnya. Apakah ia berhasil menyelamatkan desa atau hanya mewarisi kutukan itu sendiri? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih. Semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Kereta PT-PT berhenti di ujung jalan tanah. Laode turun dengan tas besar di punggungnya. Angin laut Bulukumba menyapu wajahnya, membawa aroma asin bercampur bau tanah basah. Desa itu masih sama seperti dulu. Rumah panggung kayu berjajar, sebagian beratap rumbia, sebagian seng berkarat. Sawah menghijau di kejauhan, dan sebuah pohon beringin raksasa berdiri di tengah lapangan desa. Orang-orang percaya, di bawah akar tuanya bersemayam Turi Olo, roh leluhur. Laode, si Pak Nanu balik. Seru seorang lelaki tua di warung kopi. Laode, jadi kau kembali? Iye Daeng, jawab Laode sambil tersenyum. Menyalami beberapa orang yang masih mengenalnya. Saya pulang untuk penelitian. Mau tulis skripsi tentang kepercayaan orang Bugis Makassar, salah satunya mitos Parakang. Begitu kata itu terucap, suasana warung langsung hening. Beberapa lelaki menoleh cepat. Seorang ibu buru-buru menutup mulut anaknya. Daeng Naba meletakkan cangkirnya pelan. Jangan sembarang sebut itu, nak. Ya repa nasaba tenagau-gau Tori Olo. Itu bukan sembarang kata, nak. Bisa terdengar roh yang tinggal di sekeliling kita. Nama itu bisa memanggilnya. Laode terkekeh mencoba mencairkan suasana. Mungkin cuma mitos, Daeng. Seorang ibu menyela cepat. Kalau cuma mitos, kenapa banyak orang hilang dulu? Jangan nak buka pintu malam-malam, nak. Laode terdiam. Sorenya ia duduk di beranda rumah panggung peninggalan orang tuanya, menulis catatan. Masyarakat Bulukumba masih percaya pada Parakang, makhluk jadi-jadian pemakan daging. Laode menulis semua dalam catatan penelitiannya. Namun malam itu, saat Laode membaca catatannya kembali, ia mencium bau amis darah yang samar. Bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Beberapa hari kemudian, warga berkerumun di sawah. Seekor kambing ditemukan mati tergeletak dengan perut terburai. Darah masih mengalir segar, membasahi tanah. Tapi tak ada jejak binatang buas. Tidak mungkin anjing yang lakukan ini, bisik seorang lelaki muda. Iye, jawab yang lain. Ini cara makan Parakang. Nak ngan rewetu-wetu, tena tinggal isi tubuh. Dia makan sedikit-sedikit, tapi tidak pernah meninggalkan isi tubuh. Sore itu, kabar lebih mengerikan datang. Seorang gadis kecil hilang di sungai. Hanya sandal kecilnya tertinggal. Ibunya menjerit, "Anakku, di mana mikau nia? Jangan diambil itu makhluk." Suara tangisan keluarganya membuat seluruh desa merinding. Ini sudah jelas tanda-tandanya Parakang, bisik seorang lelaki di surau. Warga makin yakin Parakang telah bangkit. Laode mulai resah. Ia masih mencoba berpikir rasional, namun wajah-wajah pucat para warga tak bisa ia abaikan. Malam di surau, beberapa orang berkumpul. Obrolan hanya berputar pada satu nama, Daeng Tiro. Ia dulu seorang sanro, dukun yang dihormati. Ramuan daun dan doa-doanya menyembuhkan banyak orang. Tapi sejak istrinya meninggal, ia berubah murung. Orang-orang mulai memperhatikan keanehannya. Langkahnya sunyi, dan kadang saat bulan terang, bayangannya tak terlihat. Dia sering keluar malam dan berjalan
tanpa bayangan. Sanro yang tersesat, gumam seorang nenek. Mencari ilmu panjang umur, tapi yang datang adalah lapar darah. Warga saling pandang, wajah mereka pucat. Nama Daeng Tiro kini bukan sekadar dukun, melainkan ancaman. Laode mencatat semua informasi itu. Pada suatu malam, dengan rasa penasaran, Laode nekat menyelinap di samping rumah Daeng Tiro. Dari celah papan kayu, ia melihat sosok tua itu menggeliat. Apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Tubuh renta itu mendadak berubah. Kulitnya mengelupas perlahan, tulangnya berderak, matanya merah menyala, mulutnya meregang lebar, hingga hampir menyentuh telinga. Lidah panjang menjulur. Di lantai ada potongan daging mentah berlumuran darah segar. Daeng Tiro memakannya dengan lahap. Suara kunyahannya menyeramkan, terdengar jelas. Darah mengalir di dagunya. Lidah panjangnya menjulur, mengais lantai seakan mencari sisa darah. Laode menahan napas ketika menyadari dukun itu sedang mengunyah sesuatu, ayam, atau mungkin sesuatu yang lebih besar. Lalu kayu jendela berderit pelan. Kepala Daeng Tiro menoleh cepat, matanya menyala, darah mengalir di dagunya, dan suara erangan rendah keluar dari tenggorokan. Kau sudah lihat, sekarang giliranmu. Laode terperanjat, mundur panik, ia berlari pulang. Tapi Parakang tidak seperti manusia. Langkahnya tidak bersuara, tubuhnya bisa lenyap, lalu muncul kembali. Suara langkah kaki aneh terdengar di belakangnya, cepat, menyeret, dan berulang-ulang, seperti binatang buas. Sesampainya di rumah, ia menemukan keluarganya sudah terbangun karena gaduh. Ibunya pucat, menunjuk samping rumah, kandang ayam yang gaduh. Cakaran terdengar di dinding bambu. Dua mata merah menyala muncul di kegelapan. Lidah panjang berlendir menjulur, mendesis mencari mangsa. Lalu sunyi, hanya ada bau amis yang semakin kuat. Laode membeku. Ia sadar, ia selamat karena ayam-ayam itu. Pagi-pagi, Laode mendatangi rumah panggung Indo Tenri, nenek sepuh penjaga lontara. Indo Tenri menyalakan dupa gaharu, membuka naskah lontara tua. Sanro Daeng Tiro itu sudah bukan manusia lagi, kata Indo Tenri. Parakang lahir dari ilmu hitam yang salah jalan. Dulu, Sanro ingin memanjangkan hidupnya. Ia menukar jiwanya untuk hidup lebih lama, tapi ilmu itu menuntut tubuhnya berubah. Ia lapar daging segar, lapar darah. Selama bayangannya hilang, ia bukan lagi manusia. Apa bisa dibunuh Indo? Tanya Laode gemetar. Tidak bisa dibunuh sembarang. Papa Seng Tori Olo, wasiat leluhur. Parakang hanya bisa diikat dengan paku besi hitam dan air sumur sebelum fajar. Tapi untuk benar-benar mengusirnya, harus dilakukan ritual mak baca-baca. Kalau tidak, rohnya akan pindah ke tubuh lain. Dan untuk bisa memutus ikatan, harus memanggil nama sejatinya, Malombasi. Indo Tenri lalu membisikkan sebuah mantra Bugis kuno. Papa Seng Ni Olo, Papa Seng Ni Lino, Tanai Palaja, Anjomo tahu. Wasiat dari leluhur, wasiat dari bumi. Kembalilah kau pada tanah, wahai yang lupa dirinya sebagai manusia. Indo Tenri meminta persiapan. Daun sirih pinang, nasi ketan putih dan ayam hitam, bunga 7 rupa, gendang dan gong untuk memanggil leluhur. Dan ingat nak, katanya lirih, nama sejatinya adalah Malombasi. Hanya dengan memanggil itu, kau bisa melemahkannya. Laode mengangguk, meski tubuhnya menggigil. Persiapan ritual itu melibatkan seluruh warga desa. Para ibu menumbuk ketan dan menyiapkan bunga 7 rupa. Para lelaki memasang gong dan gendang di bawah pohon beringin. Air sumur diambil sebelum fajar, disimpan dalam kendi tanah liat. Ayam hitam dipelihara khusus untuk dikorbankan. Sirih pinang dibungkus daun menjadi simbol perjanjian. Laode membantu, hatinya berdebar. Ia sadar dialah yang diminta Indo Tenri untuk menancapkan paku hitam itu. Laode merasa dirinya bukan lagi peneliti, melainkan bagian dari sebuah upacara tua yang sakral. Malam tiba.
bulan bulat sempurna. Warga berkumpul di bawah beringin tua, membentuk lingkaran. Di bawah pohon beringin besar, api unggun menyala. Gendang dipukul ritmis, dung, dung, dung. Gong berdentum panjang, bong. Indo Tenri duduk di tengah lingkaran, menyalakan dupa. Asap dupa mengepul pekat naik ke langit, menyatu dengan aroma darah ayam hitam yang baru disembelih. Ia membaca mantra, Bismillah arunge, anjo tauri lino, anjo tauri janji, kembali kori tanah, malinoe, malolongeng. Warga berbisik doa, menaburkan bunga ke tanah. Sesajen nasi ketan diletakkan di tepi api. Suasana mencekam. Angin berhembus kencang. Api unggun berkobar tinggi, lalu meredup. Bau amis darah menyengat. Dari kegelapan muncul sosok Daeng Tiro. Tubuhnya setengah manusia, setengah parakang. Matanya merah, lidah panjang bergetar. Suaranya meraung rendah. Warga menjerit, sebagian menutup wajah dengan sarung. Takut melihat makhluk itu datang. Beraninya kalian melawanku? Lapar ini takkan pernah padam. Indo Tenri berteriak, Laod. Sekarang, Laod maju, menggenggam paku besi hitam berbalut sirih pinang. Parakang melompat, kuku panjang mengarah ke dadanya. Laode menancapkan paku ke telapak kaki makhluk itu sambil meneriakkan mantra, Ritanae, Rilinoe, Malinoe, Malombasi. Kembalilah ke tanah, kembali ke dunia, tenanglah Malombasi. Indo Tenri ikut memanggil nama sejati. Malombasi, Malombasi, Malombasi. Tubuh Parakang bergetar, jeritanya memekakan telinga menggetarkan pohon beringin. Kulitnya luruh, matanya memutih, rahangnya patah. Ia kembali menjadi Daeng Tiro yang renta. Dengan napas terakhir, ia berbisik, Nak cari aku hidup panjang, tapi lapar ini tidak pernah berhenti. Aku hanya ingin hidup panjang, tapi lapar ini tidak pernah berhenti. Lalu tubuhnya hancur menjadi abu, tersapu angin malam. Api unggun di bawah beringin itu padam perlahan. Warga terdiam, sebagian berdoa, sebagian menangis lega. Laode duduk terengah, tangannya gemetar, masih menggenggam paku besi, berlumuran darah. Wajahnya penuh keringat. Ia menatap abu yang beterbangan. Lalu tiba-tiba merasakan sakit menusuk di dadanya. Indo Tenri mendekat, wajahnya serius, tapi mata tuanya tampak resah. Sudah selesai Indo? Tanya Laod dengan suara parau. Indo Tenri menatap abu yang tersisa. Selesai nak, untuk malam ini. Hening sesaat, tapi tiba-tiba dari arah sungai terdengar suara tangisan lirih seorang perempuan. Panjang, melengking, dan menggema seolah dari dunia lain. Indo, itu apa? Bisik seorang ibu. Indo Tenri menutup mata, lalu berbisik dengan nada getir. Bukan hanya Daeng Tiro yang menukar jiwanya, istrinya pun ikut. Kau hanya mengusir yang satu, nak. Yang lain masih menunggu Laode merinding. Darahnya seperti berhenti mengalir. Ia menoleh ke arah sungai, ke arah suara tangisan itu. Dalam samar cahaya bulan, terlihat bayangan perempuan berambut panjang, bajunya compang-camping, berdiri di tepi air dengan mata berkilat merah. Tangisannya berubah jadi tawa seram. Warga berlarian pulang. Indo Tenri menggenggam tangan Laode erat. Ini baru awal nak. Parakang tidak pernah sendirian. Warga bubar perlahan. Wajah mereka lega meski masih pucat oleh ketakutan. Laode kembali ke rumah panggung peninggalan orang tuanya. Ia duduk di beranda, menulis catatan terakhir dalam bukunya. Malam ini, Parakang berhasil ditundukkan. Desa kembali tenang. Ritual kuno dengan paku besi, sesajen, dan mantra telah menyelamatkan banyak nyawa. Nama Malombasi akan tercatat dalam sejarah kepercayaan Bugis sebagai Sanro yang jatuh ke dalam kutukan. Ia menutup bukunya. Namun, saat malam semakin larut, bulu kuduknya kembali berdiri. Ia mencium bau amis dan samar-samar mendengar suara kunyahan daging basah. Krek, krek di kamarnya. Laode menatap kegelapan, hatinya dicekam ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia sadar, kutukan ini tidak berhenti malam itu.
Ia baru saja membuka pintu yang lebih lebar. Hening menusuk telinga, dan dari balik kegelapan terdengar bisikan lirih. Aku belum selesai.